Boleh Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah. Kita panggil Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, coach kita hari ini, dan beliau nanti akan berikan sesi. Selamat datang coach. Iya, sebelum mulai saya akan kenalkan yel-yelnya dulu ya. Kalau tadi IMTF, ini memang acara gabungan. Siapa saya? Jawabannya saya, guru hebat milenial berprestasi. Sekarang ini ganti sebentar, 40 menit kita ganti yel-yel ya. Indonesia membangun, maka jawabannya pribadi kuat, Indonesia hebat gitu ya. Indonesia membangun, pribadi kuat, Indonesia hebat ya. Selamat berjumpa dengan saya, host dari program Indonesia Membangun. 40 menit ke depan kita akan berbicara mengenai membangun Indonesia, membangun pribadi yang kuat, karena kalau pribadinya kuat, Indonesianya hebat. Indonesia tidak kekurangan orang pinter, tapi saking pinternya mereka pinter korupsi. Tidak kekurangan orang kaya, tapi masuk politik tidak untuk meninggalkan bisnisnya lalu mengabdi, tetapi justru untuk mengamankan bisnisnya. Saya tidak terkagum-kagum dengan orang kaya, tapi hari ini saya terkagum-kagum dengan satu sosok yang luar biasa. Siapa dia? Bapak Nanang Hermanto. Ya. Mari Bapak, kita di sini ngobrol sebentar, berbicara membangun Indonesia dari Lampung Selatan untuk Indonesia. Dengan tepuk tangan buat Pak Nanang, luar biasa. Terima kasih. Kita duduk aja santai ya Pak ya. Oke. Ya. Saya dikatakan tidak terkagum dengan orang pintar, karena saya pintar Pak. Saya animator, saya ada lukisan itu di sana, lukisan saya direktur LSP animasi, saya punya sekolah pendidikan Happy Kids sudah 66 cabang, bahkan dulu punya sekolah animasi juga. Maka saya tidak kagum dengan orang pintar Pak. Tapi hari ini saya kagum dengan Bapak Nanang Hermanto. Dari kuli security jadi bupati. Wah, tepuk tangan dulu dong, B. Pertanyaan saya pendek-pendek dulu Pak awalnya. Secara gelar formal, Bapak pendidikan terakhir apa Pak? S3. Sangat-sangat susah sekali. SD, SMP, SMA. S3. S3. Itu pun dipermasalahkan ijazahnya. Benar. Tapi punya sahabat ya yang membela. Kalau punya bapak palsu, punya kami palsu semuanya. Siap. Dan dibuktikan sah legal. Tepuk tangan dulu dong. Pinter-pinter korupsi apa gunanya Pak ya? Siap. Tapi SMA menjadi bupati. Ini justru inspiratifnya di sini Pak. Supaya banyak teman-teman tidak kehilangan harapan kalau tidak ada kesempatan pendidikan formal. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Cukup menarik karena Bapak pernah menjadi security. Itu karena nggak punya gelar, karena nggak ada kesempatan, atau ada sebuah alasan yang lain Pak? Mungkin karena basic fisik kayaknya cocok jadi security dulu. Kayaknya pas gitu. Karena ya dulu masih keker badannya. Sekarang keker juga Pak. Iya. Jadi kayaknya ya nggak ada yang lain, kerja yang lain nggak ada. Kerjaan lain nggak ada, kesempatan nggak selain, ada. Selain security itu kayaknya sudah gagah bener. Ya. Tapi alhamdulillah dari security itu Pak Jarod, itulah rasa tanggung jawab saya untuk keluarga. Oke, ini yang luar biasa, rasa tanggung jawab. Berikutnya lagi, untuk menjadi seorang security, bahkan maaf nih kalau bahasa kasarnya gitu ya, preman. Orang yang dibutuhkan karena nyalinya yang besar. Dan saya baca juga biografi Bapak punya nyali yang besar. Tapi pertanyaan saya, bagaimana menggunakan nyali yang besar ini sekarang ini sebagai pemimpin, sebagai seorang bupati? Apa itu dibutuhkan, dalam konteks apa Bapak menggunakan nyali yang besar ini Pak? Dunianya sudah berbeda ketika saya masih di luar sebelum masuk ke birokrasi. Pembelajarannya ketika kepemimpinan saya sebelum jadi bupati, security, terus saya jadi kepala desa dulu. Kepala desa, setelah kepala desa 2 tahun aja Pak Jarod. 2 tahun, terus saya ikut pesta demokrasi
pemilihan anggota legislatif tingkat 2 Kabupaten Lampung Selatan. Wow, ini nyali juga nih. Ya. Baru 2 tahun jadi kepala desa. Langsung nyalon DPRD. Ini betul nyali nih. Ya, alhamdulillah saya terpilih. Wow. Nah, proses 5 tahun, terus periode kedua nyalon lagi DPR. Alhamdulillah kepilih lagi. Wis. Iya. Terus istri saya juga kepala desa Pak Jarot. Oke. Iya. Salah satu jalan 1 tahun dalam perjalanan periode kedua, saya dipinang menjadi wakil bupati. Itu dia melihat nyalinya Bapak kali ya. Iya. Prosesnya panjang Pak Jarot. Banyak ya, karena dari berangkatnya dari bawah. Dari bawah. Kalau dari pengusaha sumbang partai diangkat, dia dicalonkan gitu kan, iya. langsung tinggi deh. Siap. Bapak dari lurah. Iya. BPD dulu Pak Jarot, pernah jadi anggota BPD, Badan Perwakilan Desa Oh, bukan badan perwakilan. daerah. Iya, iya. Keren. Nyali yang besar saya yakin dibutuhkan dalam segala bidang. Tapi yang menarik dari saya lagi, orang yang punya nyali besar Pak, biasanya otoriter. Biasanya, tetapi saya baca di buku Bapak lagi, saya ini semalaman baca buku Bapak. Iya. Nyalinya besar tapi mengedepankan kebersamaan. Nah ini menarik. Apa arti bagi Bapak, karyawan, staf? Kan orang punya arti tentang orang lain ya. Ya dia. Tapi kenapa Bapak menghidupkan nilai kebersamaan ini? Ya, kita belajar dari sejarah bagaimana ketika Republik ini merebut suatu kemerdekaan. Saya belajar dengan Bung Karno. Wis mantap. Ya. Perbedaan antara suku, agama, etnis itu bisa menyatukan Republik ini merebut suatu kemerdekaan. Nah, untuk membangun suatu daerah, kita belajar dari keluarga juga. Untuk membangun keluarga yang kecil, yang nyaman, kalau kata Kak Seto tadi, Butuh itu kebersamaan. dibutuhkan kebersamaan, saling keterbukaan. Jadi kebersamaan Gotong royong. ini nilai yang sebenarnya dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, Iya. termasuk sebagai seorang pemimpin. Benar. Ya. Dasar-dasar kebersamaan itulah yang kuat dengan saya untuk membangun Kabupaten Lampung Selatan. Tanpa ada satu kebersamaan dan gotong royong, kalau kita membangun semua ego dikedepankan, ya, ditonjolkan, ini nggak akan ketemu. Jadi saya belajar dari transisi ketika kepemimpinan saya, bagaimana untuk membangun Lampung Selatan yang keterpurukan yang sangat dalam Pak. Ya. Lampung Selatan ada 3 peristiwa besar. Pertama banjir bandang, tsunami birokrasi, meletusnya Gunung Anak Krakatau. Oke, yang kedua nanti tahan dulu. Iya. Itu. Oke, Dari mungkin situ bicara boleh yang mungkin sebelum yang kedua, yang tadi disebutkan 3, yang kedua tahan dulu. Saya sebagai tinggal di Jakarta, emang yang saya lihat tentunya berita Anyer ya, yang hancur begitu. Tapi saya lihat tadi dokumentasinya juga Lampung Selatan juga ditabrak sama ombak itu, meletus ya, hancurnya tsunami, juga luar tsunami. biasa. Bapak bisa ceritakan apa yang Bapak lakukan waktu itu? Karena saya lihat ada foto-foto Jokowi segala, tapi dari sisi Bapak. Ketika peristiwa tanggal 22 Desember 2018 terjadilah meletusnya Gunung Anak Krakatau. Porak-porandanya dari pesisir Raja Bakahuni sampai pesisir Raja Basa sampai ke Ketibung, itu porak-poranda. Seluruh sisiran pantai Pesisir habis. pantai habis. Wow. Ketika itu terjadi musibah itu, saya mengkoordinir langsung, kita membuat suatu posko, ada posko utama di depan rumah dinas bupati dan posko-posko ada di tempat langsung kejadian-kejadian. Disitulah yang kita pagi, siang, malam saya suruh berjajaran pemerintah daerah sama Prokopinda untuk bagaimana menyelesaikan dan mengevakuasi masyarakat yang kena korban tsunami. Jadi saya membuka jalan 7 kilo untuk mengevakuasi masyarakat itu. Saya menggerakkan dulu seluruh masyarakat dengan bantu OPD dan Satuan Pamong Praja. Disitulah kebersamaan Nah, lagi kebersamaan dibutuhkan, itu. nyali yang kuat, Iya. keputusan yang cepat, bertindak praktis. Iya. Menarik.
Tsunami. Tsunami memang berdampak luar biasa secara ekonomi, merusak segala macam. Tapi saya melihat ada tsunami yang lebih merusak sebenarnya. Ketika tsunami itu berupa moral, ketika tsunami itu berupa ketidakbenaran. Dan kalau kepemimpinan atau pemerintah seperti sebuah kapal dan tiba-tiba nahkoda dan jajarannya ketangkap tangan, korupsi, kapalnya oleng ini. Ini menurut saya tsunami nih. Nah, bagaimana sikap perbuatan seorang Nanang Hermanto? Ya, langsung waktu itu saya PLT dalam menata tata kelola Jadi pemerintahan. gara-gara itu ketangkap, Bapak diangkat jadi pejabat sementara? Iya. Oke. PLT. Sebelum definitif itu belum, saya terus jalan. Jadi satu sisi saya harus menyelesaikan suatu bencana. Iya. Yang Itu bersamaan tuh. Berdekatan. Ya berdekatan itu. Wow. Wow. Terus di dua sisi saya harus menyelesaikan bagaimana roda pemerintahan ini berjalan. Kalau kata Pak Jarod tadi, sebuah kapal kehilangan nakoda, kapal itu akan oleng. Nah, di sini dibutuhkan suatu strategi kehati-hatian. Disitulah pembelajaran saya untuk menanam kesabaran untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Alhamdulillah dengan step by step, pelan-pelan kita tanamkan kebersamaan terus gotong royong. Alhamdulillah kejadian-kejadian cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala itu saya sudah lalui, Pak Jarod. Justru kejadian-kejadian, masalah itu menjadi tantangan dan sekaligus peluang dan memunculkan kepribadian seorang Nanang Hermanto. Amin. Yang bisa menyelesaikan masalah. Nggak peduli dulu security, nggak peduli hanya SMA. Ya mungkin ada Pak Jarod kekhawatiran lah ya. Apa bisa Nanang itu kali ya? Hanya sekolah SMA, terus dari perjalanannya gini. Maka saya tunjukkan saya bagaimana belajar kepemimpinan dalam rumah tangga dulu. Cerminnya di situ, Pak. Menarik, ya. Ya, di situ terus saya jadi dari kepala DPR. Ya, sekarang alhamdulillah. Orang nggak bisa mimpin rumah tangga, nggak bisa mimpin yang lain ya. Orang nggak bahagia di rumah, nggak bahagia tempat lain. Saya sering bilang begini Pak sama teman-teman. Siapa yang bisa membuat Anda paling menderita? Saya bilang pasangan Anda. Kita sebagai pengusaha, nih kalau saya pengusaha Pak, menghadapi debt collector itu sanggup Pak. Paling datang 5 bulan sekali. Lah istri itu bisa debt collector seumur hidup, sudah ditagih sampai habis. Jadi yang paling membuat Anda menderita itu bisa pasangan Anda. Tapi karena saya cinta istri saya Pak, saya tidak merasa ditagih Pak, nggak diminta jasa berikan. Maka tadi saya senang waktu ibu ditanya oleh Pak Herdinal ya, kalau pergi ke mall siapa yang bayar gitu. Dan ibu menjawab, dari dulu kartunya kasih saya semuanya. Dan kita nggak merasa ditagih karena cinta itu sama Pak. Saya itu uang saya istri yang pegang semuanya. Bahkan saya punya rumah, punya aset itu semuanya nama istri saya. Jadi saya sangat cinta istri saya karena semuanya nama dia. Kalau diceraiin saya habis Pak. Kalau istri bisa membuat yang paling menderita seorang pria, tapi juga seorang istri itu bisa membuat orang yang menjadi kita kan paling bahagia. Saya setuju Pak mengenai kepemimpinan dalam keluarga. Kita lanjutkan lagi. Memimpin keluarga adalah sebuah cermin ya, bagaimana kita memimpin lembaga pemerintahan. Dan saya tertarik juga mengenai integritas karena Indonesia tidak butuh, terus terang kita sudah sangat surplus dengan doktor PhD. Jadi ada kekurangan orang yang punya integritas. Di mana-mana orang membangun ya kerajaan keluarga untuk menguasai negara. Nah, saya yang tertarik adalah bagaimana Bapak mendidik anak-anak untuk tidak masuk, maaf nih Pak, dalam nepotisme ya, kalau berhasil karena kamu gitu ya. Tapi cara didiknya gimana Pak? Ya, alhamdulillah Pak Jarod. Saya punya anak 2 putri, yang 1 putra. Kebetulan kalau yang putri
sudah dikaruniai 2 anak, saya sudah punya 2 cucu. Wah, awet muda berarti. Iya. Tapi kayak masih kayak bujang tadi. Tadi kalau kata Kak Seto kita harus gembira. Iya. Ya. Yang kedua putra. Ketika bagaimana saya terhadap anak-anak saya selalu terbuka. Saya diskusi di meja, kalau kami bilang itu meja debat, meja makan kami itu. Oke, Jadi meja kami komunikasi. berempat ini sering kami berdebat, argumentasi. Saya hanya memancing sebetulnya. Saya pancing di mana anak-anak saya ini ada nggak nilai kritisnya terhadap saya. Saya pancing seolah-olah saya melakukan hal-hal peduli tidak mereka ini. Oke. Setelah saya pancing-pancing keluar, wah, saya batin saya. Oh, anak saya kritis nih. Saya sebelum dikritisi masyarakat, anak saya lebih kritis duluan. Sampai saat ini. Gitu. Tapi itu yang menjagai Bapak justru ya. Iya, maka itu. Inilah keterbukaan saya terhadap istri dan anak-anak saya. Nah, alhamdulillah anak saya waktu itu honor jadi guru. Kebetulan dia sekolahnya sarjana bahasa Inggris pendidikan. Ketika saya DPR dia masih mengajar. Ketika saya diangkat jadi wakil bupati dia mengundurkan diri. Saya tanya, ngapa Mbak kok mundur? Enggak ya, aku enggak mau bebanin ayah dalam pekerjaan ayah. Ayah ngajarin kami tidak pernah takut dengan hidup. Wow. Nah, itu. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya seperti itu Pak Jarod. Jangan pernah takut hidup dengan kehidupan, tapi takut sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena Allah Amin, Subhanahu wa taala. amin. Maka anak-anak saya bisa mandiri. Nah, jadi dia usaha mandiri. Nah, alhamdulillah yang bungsu juga dia masih semester, mungkin tahun ini dia sarjana komunikasi di Unila. Dia juga sudah punya usaha Pak Jarod. Wow. Usaha dia ya catering, jual beli dan lain-lainnya dia Pak. Dia tidak mau masuk di pemerintahan. Oke. Gitu, Jadi nggak haji Pak. mumpung malah ya Nggak, mumpung bapaknya iya, nih, wah nggak. nyalak dulu nih gitu. Iya, enggak boleh Pak Jarod. Wow. Saya Wow. belajar dengan diri saya tidak akan pernah melakukan pembodohan terhadap rakyat. Wah, tepuk tangan dulu dong. Iya. Wih, tidak akan melakukan pembodohan terhadap rakyat. Terhadap rakyat. Itu dia. Maka dalam dunia gebiar Indonesia membangun. Indonesia membangun ini saya sangat mengapresiasi kegiatan pada pagi hingga siang ini Pak Jarod. Iya, terima kasih. Karena Indonesia memang membutuhkan pribadi-pribadi yang kuat. Saya udah keliling dunia Pak. Amerika tuh udah berapa negara bagian. Nanti September saya ke Amerika lagi. Eropa, semua negara Eropa saya udah kunjungi. Australia, New Zealand, Tasmania. Indonesia ini luar biasa Pak. Nggak ada tempat di dunia diving sebagus Raja Ampat. Nggak ada candi paling lebih besar daripada Borobudur. Singapura nggak punya pantai yang kayak di Bali. Nggak ada kawah yang bisa warna-warni kayak di Ijen, kayak di Dieng, kayak di Kalimutu, Rinjani. Bahkan kita punya salju di Papua. Kalau Indonesia dikelola oleh orang-orang yang pribadi-pribadi yang kuat, saya yakin kita bisa menjadi negara terhebat di dunia ini. Kalau saya pergi ke luar negeri balik 5 hari gitu ya, udah jenuh dengan makanan yang sambal tuh cuma sambal sama saus tomat. Indonesia jenis sambal aja begitu banyak jenis sambal, begitu banyak jenis soto. Kita bisa ribuan macam kuliner, tapi kita betul rindu ada orang yang punya pribadi yang kuat. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Nanang, kalau menurut Bapak sebagai orang yang dari bawah diangkat Tuhan Allah menjadi seorang bupati, pribadi kuat apa Pak yang menurut saya diperlukan oleh generasi sekarang ini? Ya, kita harus menanamkan khususnya generasi muda di era digital ini. Memang ini suatu keprihatinan kita Pak Jarod. Ya. Mudah-mudahan dengan pendidikan, dengan meningkatkan sumber daya manusia, dengan wawasan kebangsaan dan bernegara, nanti mereka ada nasionalisme. Apa yang tadi dikatakan Pak Jarod bahwa Indonesia ini mempunyai segala-galanya.
kalau ditunjang dengan SDM-nya, peningkatan EPM yang bisa kita terapkan kepada generasi kita, nasionalisme untuk membangun dan mensejahterakan masyarakat, hasil-hasil dari bumi Indonesia ini bisa tercapai. Fundamennya adalah integritas. Integritas itu dia, saya senang sekali dengan satu kata integritas. Karena kalau enggak ya maaf ini negara ini bisa dipenuhi dengan para perampok, ya, para penyamun. Maaf ya, atau bukan maaf ke Bapak, maaf ke sana. Di mana orang perampok negara ini gitu. Orang ya masuk ke politik, masuk ke partai bukan untuk mengabdi. Saya bilang pengusaha meninggalkan usahanya. Hebat ya, dia meninggalkan usahanya. Bukan hebat. Dia mau mengamankan usahanya. Jadi ini bukan integritas. Kita butuh orang yang punya integritas. Dan saya setuju sekali. Dan integritas sebenarnya Bung Karno, saya sepakat ya. Mungkin kita nenek moyangnya sama kali Pak. Kakek saya Marhen Pak. Oh ya. Jadi, tapi sekarang saya tidak berdiri di satu partai. Banyak orang ngajak saya masuk partai, tapi saya bilang enggak, saya mau jadi pendidik bersama Kak Seto dengan Pak Munif untuk sebagai pendidik, tidak masuk partai, tapi saya mengagumi Bung Karno yang menaruh sila ketuhanan di nomor 1. Karena integritas tertinggi menurut saya orang kalau takut Tuhan. Wah, nggak ada bos nih, nggak kerja, nggak ada bupati nih, ya sudahlah main game. Takut bos kan? Tapi kalau sama takut sama Allah, waduh, itu akan menjadi dasar integritas yang kuat sekali. Oke, saya lanjutkan lagi ya, saya mau menggali nilai dari Pak Nanang. Integritas luar biasa, nyalinya kuat, tapi nyali yang kuat ini tidak menjadikan seorang otoriter, tapi seorang yang justru membangun kebersamaan. Nah, kembali ke soal integritas dan kejujuran, di mana ya di era-era reformasi yang KPK sudah bekerja begitu luar biasanya, ya masih ada aja yang ketangkep seolah-olah kayak nggak ada jeranya. Jadi kalau bicara ya wajar lah kalau ketangkep ya lagi sial aja gitu. Ini kan sebenarnya integritas yang sangat rendah, bahkan bukan integritas, ini tidak bermoral. Nah, kalau berbicara pendidikan moral, pendidikan integritas, saya kagum juga dengan Ibu sebenarnya yang begitu perhatian sama PAUD. Bapak punya pandangan tersendiri mengenai edukasi ini, Pak, mengenai edukasi PAUD ini atau usia dini ini. Ya, mengenai edukasi adalah pembelajaran bagaimana kita untuk mempraktekkan langsung kepada generasi anak-anak PAUD, yang mana dia bisa turun dan bisa belajar dengan pembelajaran yang bisa dimetode dengan edukasi itu sendiri. Pembelajaran langsung, Iya. kegiatan. Iya, itu. Makanya lagi, saya makin menjelajahi kehidupan Bapak, di mana Bapak menyulap rumah dinas bupati 2,5 hektar dari semak belukar, gitu ya, menjadi taman edukasi. Tapi waktu itu saya nggak dengar pengumuman Bapak tuh. Kalau dengar saya datang ikut bikin mural, Pak. Iya. Kalau saya dengar saya akan ikut datang bikin lomba mural. Tapi di luar dinding yang begitu luas penuh dengan mural dari 1.000 pelukis Indonesia, ini kan fenomenal loh Pak. Saya lihat Bapak di SMA tapi cerdik sekali Pak. Gimana saudara Pak mendatangkan 1.000 pelukis Indonesia tanpa biaya yang besar, ya, dengan cara bikin lomba lukis. Jadi produknya di situ, nempel di situ semuanya. Bapak punya mural dari 1.000 pelukis Indonesia. Jadi saya baca ini SMA, tapi pintar sama cerdas itu beda saudara. Gelar sama cerdas itu beda. Jadi ini cerdas, tapi satu hal lagi juga memberikan apresiasi kepada pelukisnya. Tapi yang saya mau soroti mengenai edukasinya ini, kenapa Bapak bisa punya sebuah pemikiran gitu ya, nyali untuk ini semak belukar yang sudah, saya nggak tahu itu rumah dinas sudah berapa generasi itu ada di situ, dan Bapak mau sulap menjadi seperti itu. Ada dorongan apa Pak yang buat Bapak itu pengen mewujudkan hal itu? Ya, ketika itu pandemi COVID-19 awalnya Pak Jarod. Di awal COVID. Awal COVID, Ya. kita mengantornya di ruang terbuka di aula Sebeku di samping rumah dinas. Ada aula. Jadi ketika itu kita menatap Semak belukar. sekitar rumah dinas itu semak belukar, alang-alang dan tumbuh-tumbuhan dan banyak ular.
Nah, disitulah terinspirasi. Karena memang saya waktu di SMP itu Pak Jarod ada sekolah prakarya dari pertanian, pertamanan, pembangunan dan pertukangan. Jadi di SMP dulu saya sudah terlatih selama 3 tahun lebih itu saya sudah dilatih. Jadi untuk bikin begitu pelajaran SMP-nya cukup nggak Pak? Iya cukup. Nggak perlu PSD ya Pak? Iya. Ya itu. Jadi ilmu situlah. Ketika itu saya menurunkan beberapa dinas teman-teman OPD, terutama waktu itu dinas pertanian. Dinas pertanian coba kita ini konsep ini tidak memerlukan ahli gambar atau ahli apa namanya Landscape, taman, arsitek, ini tidak. Pokoknya kayak keinginan saya begini gitu aja Pak Jarod. Kita bikin jalan ini taman ini tanam gitu bunga, aja. kasih patung, kasih pelosotan, kasih ini begitu. Yang lebih hebatnya lagi Pak Jarod, seluruh OPD membuat membuat tanaman. Oh, Jadi tanaman ada obat, tanaman kepala dinas apa ya, gitu ya. dia bawa duren tiga terus sampai tingkat kecamatan. Nah inilah bentuk kebersamaan kota. Akhirnya menjadi kebun edukasi itu. Terus mengenai berikan tepuk tangan dulu ya. Luar biasa, Suma belukar menjadi taman edukasi. Ya. Terus mengenai pagar itu yang 2 hektar lebih itu, ini, waduh kalau kita ngelihat tembok yang sudah berjamur itu kan sudah sepet matanya. Saya ini suka dengan keindahan, keindahan. Jadi tempat yang bersih, menata ruang. Akhirnya ada ide, ini kalau dicat kita banyak biaya. Tapi bagaimana ini supaya menarik? Awalnya kebun, awalnya kita bikin kebun, terus menjadi tempat wisata. Jadi kita bikin kepanitiaan, langsung kita umumkan. Beberapa ini mengikuti ada lomba mural. Lomba mural, ya. Kalau kita beli cat sama nguasnya itu berapa ribu kuas dan berapa cat kaleng yang habis. Ini kan butuh biaya, Pak. Belum lagi tenaga seninya itu yang mahal. Iya. Tenaga seni mahal loh Pak. Iya. Saya ini Pak, nanti September ke Amerika itu Pak. Karena ada orang kaya di Amerika, pengen rumahnya saya bikin mural. Maka alhamdulillah. Lalu saya bilang begini, berapa yang di mural? 4 meter kali 12. Waduh, saya bilang saya butuh waktu 10 hari, saya nggak bisa pisah sama istri 10 hari. Terus jadi gimana dong? Saya minta 2 tiket. Minta bisnis. Jadi untuk datangin saya ke sana $6.000 baru tiketnya Pak. Yeah. Jadi mahal loh itu mural. Makanya saya lihat Bapak bikin mural sekian ribu meter. Ya. Jadi hitung-hitungannya kalau kita waktu itu dalam keadaan krisis Pak. Kita dalam menghadapi pandemi, konsentrasi kita kan dengan kesehatan. Oke, ya. Tapi kita nggak pernah hilang dengan suatu kreativitas dan inovasi. Jadi dalam situasi pandemi, kami menguruskan kesehatan COVID, tapi kami terus berkarya. Alhamdulillah. Apalagi kan selama pandemi anak-anak disarankan tidak belajar di ruang kelas kan, untuk di luar. Nah ini sekaligus menjadi sarana untuk hal itu. Ya itu masih awal-awal sebelum parah benar Pak. Sebelum ada pembelajaran di rumah. Nah, jadi waktu itu kita lomba mural itu ya alhamdulillah. Jadi saya nggak beli cat, nggak beli kuas. Saya kasih piala dengan piagam saya. Iya, Bapak cerdas, betul cerdas. Tapi pembelajaran, nanti ada Pak Mundif Katif yang akan mengajarkan mengenai sekolah kehidupan, dan itu juga menekankan pembelajaran yang namanya learning aktif, pembelajaran di luar dan pembelajaran di luar kelas. Waktu saya bikin playgroup cabang pertama Pak, saya punya 66 cabang playgroup. Waktu saya bikin playgroup cabang pertama di rumah saya Pak, saya bikin brosur Pak, fasilitas, ada gambar kolam renang, ada gambar bengkel, ada gambar ternak ayam. Pak Jarod, ada coba bikin sawah. cabang di Lampung Selatan Boleh, sekalian Pak. gitu. Boleh Pak. Dari tadi berapa Pak Jarod? Tadi berapa jumlahnya? Sekarang 66. 66 jadi 67 di Lampung Selatan. Siap. Iya. Nah, saya cerita ini, ya, berbagi cerita. Waktu orang lihat brosur itu, mereka datang ke sekolah saya dong Pak, gitu kan. Loh, kok cuma halamannya 120 meter, rumah yang disulap? Di mana di kandangnya? Oh itu di pinggir Cortana ada kandang. Loh di mana pemadam kebakarannya? Jadi kita menggunakan aneka fasilitas di luar sekolah, kita bawa muridnya ke sana, dan itu kita anggap fasilitas kita. Jadi tidak perlu halaman sekolah yang luas sekali untuk punya aneka fasilitas.
Tapi kita butuh kreatif, pandai bergaul, menggunakan fasilitas orang lain. Toh betul-betul murid saya bawa ke sana. Kita bawa ke kandang kerbau, kita bawa ke sawah, kita bawa ke kolam renang, dan itu tidak masuk dalam fasilitas sekolah Happy Holy Kid. Wih, berapa luas nih? 120 meter. Tapi saya senang dengan ide Bapak untuk membawa taman edukasi dan menyulap halaman Bupati untuk rakyat bisa datang ke kantor Bupati. Ke rumah dinas bupati. Ke rumah dinas Bupati. Iya. Ya kan, jadi itu menjadi antara pemimpin dengan rakyat, ada kebersamaan, ada relasi. Iya. Waktu kita tidak banyak, Bapak boleh berikan 3-5 menit pesan untuk para pemirsa yang di studio ataupun yang melihat program acara ini, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Hermanto, Bupati Lampung Selatan. Terus kita semangat, kita bersatu tekad bagaimana untuk memajukan daerah kita. Sekali lagi, selamat, jangan pernah putus asa untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih. Terima kasih. Indonesia membangun, pribadi kuat, Indonesia hebat. Saya mau sampaikan pesan saya bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya Jarod Wijanarko, bukan orang partai, bukan tokoh masyarakat. Saya rakyat biasa, tapi saya punya impian. Kalau saya keliling seluruh dunia dan saya menjadi bangga dengan orang Indonesia karena kita punya lebih daripada bangsa-bangsa di dunia ini. Di Papua ada tambang emas, di Aceh ada tambang gas, di Lampung dan Kalimantan ada ratusan ribu hektar kebun kelapa sawit. Belanda menjajah Indonesia karena rempah-rempahnya yang luar biasa. Belum lagi tanaman obat. Saya sekarang menjadi coach kesehatan. Dan saya mulai mengagumi lebih dalam lagi Indonesia yang punya ribuan tanaman jenis obat, bahkan yang belum dieksplorasi di Papua. Kita bicara pulau demi pulau, maka kekayaannya luar biasa. Impian saya, kalau saya pergi keliling Indonesia, kabupaten demi kabupaten, akan menemukan mutiara-mutiara pribadi-pribadi yang kuat seperti yang ada di sini hari ini. Bapak Nanang Hermanto, salah satu tokoh Indonesia membangun pribadi yang kuat supaya Indonesia hebat. Salam sukses, salam dahsyat, salam Indonesia hebat. Saya kembalikan ke ya, Pak. Baik, Karina. terima kasih Bapak Bupati, boleh berdiri, dan Pak Jarod. Ini oleh-oleh untuk Bapak dari Eljon, Yayasan Eljon. Penghargaan, betul ya Pak ya? Yes. Sebagai tokoh Indonesia membangun inspiratif. Baik, silakan. Dan nanti kita mohon Pak Jarod diundang podcast sekali-sekali di studio kita di Jakarta, di Central Park. Iya, kita ada kantor di Central Park, cukup bagus ya. Yang integrated, ada untuk studio tapping podcast Pak. Nanti Bapak main ke Jakarta, harus mampir di kantor kita Pak. Untuk rekaman dan ditayangkan di Eljon TV, di majalah Eljon, ada radio juga yang di streaming di seluruh Indonesia Pak, ada program radio. Dan kami memberikan penghargaan kepada Bapak Nanang Hermanto selaku salah satu tokoh dari Indonesia Membangun. Saya tanda tangani selaku direktur program, dan juga oleh Pak Joni Sugiarto, CEO kita. Wow. Terima kasih. Baik. Biar lebih bangga Pak, saya minta bersama dengan Bunda PAUD, Bapak Sekda dan OPD boleh berfoto bersama Pak. Boleh maju ke depan. Mungkin Bapak bisa maju ke depan. Cik. Kita minta OPD, Bapak Sekda. Baik, kami persilahkan. Bapak Jarod dan Bapak Bupati boleh maju sedikit ke depan. OPD yang ada. Bapak Camat, ayo Pak. Ya, ayo kami persilahkan Bapak langsung saja. Dari Dinas Pendidikan juga, ayo Bapak Ibu. Ayo untuk kita foto bersama tentunya Kita ya. penuhkan panggung ini dengan orang-orang hebat. Boleh maju, mau ke belakang Pak, yang laki-laki, yang bapak-bapak. Mari Pak, kita foto bersama. Yang lain di atas, iya, banyak di atas semuanya. Alhamdulillah. Pak Obi, bukan ini tadi nyanyi ya? Silakan Bapak lanjut. Sekali lagi. Oke, kita kepalkan Pak tangannya. Siap ya?
1, 2, 3. Selanjutnya 1, 2, 3. Dan yang terakhir semua bilang Lampung Selatan. 1, 2, 3. Lampung Selatan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk Bapak Bupati, Bapak Jarod, dan Bapak Sekda beserta semua jajaran